Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyya nafsi bi taqwallah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darul Ilmi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur, diberi sehat walafiat, sehat selamat, yang mana merupakan dua nikmat terpenting di dunia ini, punggawannya nikmat dunia dan juga tentu nikmatul iman wal Islam, nikmatul hidayah wal istiqomah, yang mana merupakan punggawannya nikmat akhirat. InsyaAllah kalau berkumpul kenikmatan-kenikmatan ini, InsyaAllah semoga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutkan untuk tafsir rutin, kajian tafsir urut. Alhamdulillah sampai malam ini kita InsyaAllah akan menginjak ayat yang ke-89 dan InsyaAllah nanti dua ayat semoga bisa kita kaji bersama di malam ini, ayat 89 dan 90. Baik, kita awali dengan ayat yang ke-89. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Shadaqallahu adzim. Walamma, dan tatkala dan ketika, ja'ahum, datang kepada mereka, kitabun, al-kitab, ini maksudnya Al-Quran, min 'indillah, dari sisi Allah Ta'ala, musaddiqun, yang membenarkan, lima, terhadap apa-apa yang ma'ahum, yang bersama dengan mereka, orang-orang Yahudi, yaitu kitab suci mereka, Taurat. Wa kanu, dan mereka min qablu, sebelumnya, sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum datangnya Nabi Muhammad dengan membawa wahyu Al-Quran, yastaftihuna, mereka mengharapkan kemenangan, memohonkan kemenangan, alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang musyrik Arab saat itu. Falamma, maka tatkala ja'ahum, datang kepada mereka, yaitu tadi Al-Quran, ma'arafu, atas apa-apa yang mereka ketahui. Jadi maksudnya ketika Al-Quran datang dan itu semuanya mereka ketahui, kafaru bih, mereka kemudian mengingkarinya, kafir terhadapnya, maksudnya mengingkari Al-Quran tersebut. Fala'natullah, maka laknat Allah al kafirin, atas orang-orang kafir. Nah, terjemahan bebasnya seperti itu. Dan selanjutnya monggo kita mengkaji ayat ini. Jadi tatkala sebelumnya, ya sebelumnya kita
tahu bahwa hati orang-orang Yahudi itu sudah tertutup. Jadi mereka mendapat laknat atas kekafiran mereka. Nah, maka di sini di ayat berikutnya, ayat 89, Allah kembali menegaskan dari semacam flashback gitu ya. Kilas balik bagaimana sepak terjang orang-orang Yahudi. Jadi walamma dan ketika, nah ini seperti kita diingatkan kembali orang-orang Yahudi terutama diingatkan tentang bagaimana mereka. Walamma ja'ahum, datang kepada mereka orang-orang Yahudi Bani Israel. Jadi maksud ini para ulama adalah Yahudi Madinah saat itu, orang-orang Yahudi Madinah. Jadi tatkala datang kepada mereka kitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Datang kepada mereka Al-Quran berarti tentu siapa yang diberi Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah ketika datang dengan membawa wahyu Al-Quran, dan itu min indillah, dari sisi Allah. Jadi Al-Quran itu datang dari Allah, bukan karena keinginan Nabi atau bahkan istilahnya karya Nabi, tidak. Karena sekarang ada orang-orang yang liberal menganggap Al-Quran itu produk sejarah, jadi semacam karya-karya anak bangsa gitu. Nah itu sangat menyesatkan. Jadi karena ini bisa menjadi sebuah pelecehan terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dikatakan produk sejarah yang bisa berubah, bisa dirubah, bisa tidak tidak berguna lagi. Ada pembaharuan, ada revisi, kan ngeri. Jadi pemahaman-pemahaman liberal yang bahaya itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Jadi memang keresahannya Allah gitu, bukan karena keinginannya dari Muhammad, tidak. Musaddiqun, nah di sini menjelaskan, menegaskan bahwa Al-Quran itu membenarkan lima ma'ahum, terhadap apa-apa yang ada bersama mereka, apa? Taurat, dan kemudian kitab-kitab suci yang lain, Injil, Zabur. Jadi Al-Quran itu membenarkan semua yang ada pada isi kitab suci sebelumnya. Makanya Al-Quran itu sebagai penyempurna, sebagai penyempurna syariat Allah gitu. Jadi tidak ada Al-Quran itu mengingkari kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya dan termasuk syariat-syariat, dan tidak mungkin, karena pasti membenarkan bahkan menyempurnakan gitu. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri kita tahu bagaimana proses turunnya Al-Quran itu kan kadang terus mengikuti situasi dan kondisi. Makanya dalam Islam ada istilah at-tadarruj fit tasyri'. Jadi proses bertahap dalam syariat. Dalam Al-Quran sendiri itu nanti makanya dalam disiplin ilmu Al-Quran ada nasih dan mansuh, ada ayat yang dihapus, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang tadi tidak lagi berlaku hukumnya karena sudah diperbarui hukumnya dalam Al-Quran itu sendiri. Maka kita ingat misalnya contohnya proses pengharaman khamr, minuman keras, itu kan ada proses tahapan. Nanti mungkin bapak-bapak ibu bisa lihat misalnya di surat mulai dari misalnya An-Nahl ayat 67. Nanti lihat surat An-Nahl ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqa. Jadi dari pohon-pohon kurma, pohon-pohon anggur, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqa. Jadi kalian mengambil dari pohon atau buah-buahan anggur, kurma itu sakaran wa rizqa. Sakar ini minuman yang memabukkan, yang arak, dan rezeki. Makanya di dalam ayat ini disebutkan khasiat, manfaat pohon anggur, manfaat buah anggur, buah kurma. Itu bisa jadi rezeki, jadi makanan, jadi minuman, jadi komoditi, dagang, gitu, menghasilkan keuntungan. Tapi juga bisa dibikin minuman keras. Jadi fakta yang dipaparkan Al-Quran di ayat itu.
Jadi di sini kita tidak disebut, tidak ada dalam ayat ini semacam pengharaman minuman keras, tidak ada. Cuma Allah menyebutkan dari anggur, kurma, dan mungkin nanti yang lainnya itu bisa dibuat minuman keras. Tapi juga bisa untuk rezeki, untuk hal-hal yang lain, manfaat lainnya, kan gitu. Itu pertama. Kemudian muncul ayat berikutnya di surat misalnya. Tahapan pertama itu tidak ada sama sekali sinyal haram, gitu. Karena kita tahu dulu bahwa semua yang ada di muka bumi ini, mau makanan, minuman, apapun itu untuk manusia. Jadi anggur, kurma itu bisa untuk rezeki, makan, minum, bisa untuk minuman keras. Jadi seolah-olah kita bisa untuk ini, bisa untuk itu, gitu. Nah, muncul kemudian di ayat berikutnya, di surat misalnya itu di Al-Baqarah surat 219. Mungkin nanti dicek di Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Nah, orang-orang mulai bertanya 'anil khamri wal maisir. Jadi orang-orang pada saat itu, baik orang-orang kafir, Quraisy maupun sahabat-sahabatnya bertanya bagaimana hukumnya minuman keras sama maisir, judi. Nah, judi online, gitu, judi. Terus gitu 219. Ya, nah. Qul katakanlah Muhammad fihima ismun kabir, di dalam judi dan minuman keras itu ada ismun kabir, dosa yang besar. Ada madorot dan bahaya. Nah, bahaya yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaat-manfaat untuk manusia. Nah, jadi mau apapun ada dua sisi. Nah, gitu. Judi, minuman keras itu ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Jadi ada negatif, ada positif. Jadi ismun kabir, bahaya, dosa yang besar, tapi juga ada manfaat-manfaat. Maka tidak menutup. Maka orang sekarang kan iso nguripi mungkin pabrik minuman keras, pabrik karyawannya ewanan ribuan, itu kan dapat penghidupan, dapat apa namanya dari minuman keras. Nah, itu manfaat. Dalam fase kedua ini juga tidak ada sinyal tegas pengharaman. Cuma kemudian kita sudah mulai diajak mikir, ini ada manfaat tapi ada mandorotnya, ada baiknya tapi ada buruknya. Jadi suruh kita menimbang mulai, oh ya, guantalan, mabuk, dosa, itu orang mulai mikir dampak negatifnya itu apa. Nah, kemudian mulai ayat yang ketiga, fase yang ketiga, mulai ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. An-Nisa 43. Nah, itu mulai ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat. Jangan sholat wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Pemahamannya bagaimana? Berarti yang arep mabuk ojo pas waktu cedak, waktu sholat. Jadi bar sholat baik, bar sholat baik mabuk. Kira-kira mendekati waktu sholat ojo mabuk-mabukan, gitu. Jadi ada pengharaman, ada larangan, tapi tidak sifatnya mutlak, parsial, larangan sebagian waktu. Makanya dulu zaman Nabi, karena nanti ketika ada asbabun nuzulnya, diantaranya sholat terus namanya mabuk, sholat yang dibaca misalnya kuliah ya orang-orang kuliah ya orang-orang muter-muteran mabuk gitu. Kondisi muter setengah sadar nanti akhirnya, nah itu. Jadi sholat kalau mabuk, nah jangan kalian sholat dekat dan mabuk. Berarti harus kalau mabuk nonton waktu. Nah itu. Jadi tapi sudah ada larangan. Nah itu. Nah baru kemudian ditutup dengan fase keempat, itu di surat Al-Maidah ayat 90. Nah itu. Jadi apa?
innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibu. Sungguhnya khamr minuman keras, maisir judi, ansab itu apa namanya bahasa orang sekarang bakar minyak nyembah berhala, jadi sesajen untuk kuburan, untuk berhala, patung. Kemudian azlam itu apa namanya mengundi panah. Jadi kalau dulu istilahnya kalau bahasa kayak gambling, kayak apa kayak judi, mengundi nasib itu kayak uang judi gitu. Yang saya lihat sekatan ini barang apa itu gitu. Barang botol, barang kebukian itu kan sebenarnya mengundi nasib ini kan kaca-kaca di dalamnya kecil itu kalau tapi bahasanya mengundi nasib itu begitu ya, mirip-mirip dengan judi lah gitu. Bertaruh kan kalau sekarang mungkin main saham atau yang pokoknya mempertaruhkan banyak hal. Nah itu rijsun, itu amalan keji, perbuatan keji kotor min amali syaitan, dan itu termasuk perbuatannya setan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah, jauhilah itu. Nah mulai kemudian kalau dalam cerita dulu kan sampai kemudian kota Madinah itu jalanan tebak itu becek, becek khamr, berarti khamr dibuang dalam kafe. Terus berarti total. Nah itu melalui proses pengharaman tidak langsung diharamkan, tidak, tapi melalui bertahap. Itu persis seperti misalnya pengharaman riba juga begitu, mirip-mirip. Nah dulu juga seperti itu, hampir sama, 4 tahapan. Yang pertama di surat, jadi pertama tentang Ar-Rum, ya, tentang Ar-Rum ayat berapa? Jadi pertama disebutkan tentang kalau kita sedekah maka itu nanti akan berkembang di sisi Allah. Tapi kalau kita melakukan riba itu fala yarbu Allah, tidak akan berkembang di sisi Allah. Pertama disebutkan begitu. Jadi kalau kita bersedekah itu nanti akan berkembang, akan untung gitu. Tapi kalau riba itu tidak. Itu di surat Ar-Rum 39 atau berapa, mungkin nanti dicek di surat apa namanya Ar-Rum kalau nggak salah, di Ar-Rum ayat 39, mungkin dicek Ar-Rum ayat 39. Bagaimana itu riba terus ya? Kalau itu riba yang buang Allah, kalau yang buang Allah itu. Jadi apa namanya? Pertama, di situ tidak juga disebutkan larangan riba, tapi sudah kita dibawa pada pemahaman bahwa kalau kita melakukan riba itu tidak akan menambah untung. Tapi kalau kita bersedekah maka itu akan untung di sisi Allah. Nah pertama itu. Kemudian tahapan yang kedua ini di surat An-Nisa. An-Nisa ayat 160 dan 161. Itu tentang celaan Allah kepada orang-orang Yahudi. Fabidun minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin ma ukhidhat lahum wa bisadri mangsabilillahi katsira. Jadi oleh karena kedoliman orang-orang Yahudi maka mereka diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Jadi mereka kan diharamkan itu karena kedolimannya mereka dan karena mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, jadi menghalangi syariat. Wa akhdhihim riba wa qatnuhu anhu, dan mereka di antara bentuk pelanggarannya adalah mereka mengambil riba padahal sudah dilarang bagi mereka.
Jadi riba itu juga di Bani Israel orang-orang Yahudi itu haram, tapi mereka tetap nekat melakukan praktek riba. Nah, di ayat atau di fase kedua ini juga tidak disebutkan larangan untuk kita, larangan untuk orang beriman, orang Islam saat itu melakukan praktek riba. Tapi sudah diberikan gambaran bahwa riba itu dilarang pada zaman dulu. Orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, dan mereka dicela karena nekat melanggar itu. Nah, logikanya berarti kalau orang Yahudi saja dilarang riba, mestinya kita juga dilarang. Cuma tidak disebutkan kita dilarang tidak. Tapi sudah mulai kita diberi sinyal. Apakah melu-melu Yahudi sih dicela Allah karena melanggar itu? Nah, itu. Akhirnya kemudian fase ketiga, yang di surat Al-Imran itu yang kita sering dengar waktu biasanya kalau takbir itu kan, nah 130, 133 lalu ini 130-nya yang alladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afan. Jangan kalian memakan riba yang berlipat ganda. Jadi ini ada larangan, sudah mulai larangan riba, tapi riba yang mencekik. Riba yang ada apa untuk apa, di bunganya berlipat-lipat, itu tidak boleh. Jadi kalau 1%, 2% rapopo gitu. Jadi istilahnya kalau mengambil riba dengan margin keuntungan yang kecil masih dibolehkan. Saat itu, nah itu kan persis kalau kotor tadi mabuk tapi jangan pas waktu sholat atau mendekati sholat gitu. Jadi ada larangan tapi sifatnya tidak mutlak. Yang dilarang pada ayat ke-130 dari surat Al-Imran itu larangan riba yang mencekik, larangan riba yang sangat menyusahkan orang kan gitu. Nah itu fase yang ketiga. Nah fase terakhir nanti surat Al-Baqarah nih, surat Al-Baqarah 275 sampai 279 itu terkait alladzina ya'kuluna riba la ya'kuluna, sifatnya orang yang makan riba itu seperti orang kesurupan. Kemudian mulai ayat yang 277, 278 ya alladzina amanu wa daru ma baqiya minar riba. Orang-orang yang beriman tinggalkan sisa-sisa riba. Jadi riba mau kecil, mau besar, mau sedikit banyak tinggalkan. Bahkan dalam selanjutnya itu seorang kalau nekat tetap mengambil riba, maka istilahnya siap nantang perang Allah gitu. Nah itu kan namanya nantang perang Allah, bunuh diri kan. Nah, jadi larangan riba secara total. Makanya sekarang kan dilarang, kita sangat berhati-hati jangan sampai makan riba itu karena memang ini larangan keras sudah. Makanya ayat yang sebelum-sebelumnya itu seperti tidak berlaku. Loh kan katanya yang betul. Maka ada orang yang mengambil riba, alasannya dalilnya surat Al-Imran ayat 130 tadi. Ya kan sebabnya tidak ada apa apa. Nah itu ayat sudah dihapus hukumnya, diganti dengan ayat yang tadi surat Al-Baqarah ayat 278 tadi. Nah itu. Nah ini contoh nih. Tadi kita mulai baru ke sini terkait dengan proses perkembangan syariat. Bahkan dalam satu kitab suci saja itu ada proses. Sehingga jangan heran kalau dalam Al-Quran itu ada ayat yang dibaca tapi tidak berlaku hukumnya. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran misalnya ayatnya masih dibaca tapi hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Nah ini namanya dalam nanti disiplin Islam, disiplin ilmu Al-Quran itu namanya an-nasikh wal mansukh. Jadi ada ayat yang dihapus hukumnya, tapi tidak bacaannya. Bacaannya masih ada, dibaca, kita baca kalau kita ngaji, tapi hukumnya, hukum yang ada dalam bacaan ayat itu tidak lagi berlaku. Nah, gitu. Berarti ada yang menghapusnya hukumnya. Ada sebaliknya, nanti ada yang ayatnya itu sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Nah itu dalam
di ayat yang sudah tidak ada dalam Al-Quran. Nah, nanti ada seperti itu. Contohnya itu nanti dalam di sini Al-Quran itu contohnya saudara sepersusuan. Nah ini dari ibu-ibu dulu kan, zaman dulu itu kan nitip bayi ini kan gone Mbak Yuni kan gitu gitu. Aku titip bayi apa kerja. Nah soalnya Mbak Yuni dulu bayi, akhirnya kan ingin nangis ini Budini berarti ya benar Budini. Nah itu namanya saudara sepersusuan nanti jadinya. Gitu. Nah makanya nanti dalam apa namanya dalam hukum itu tadi dalam ayat itu 10 kali susuan. Jadi 10 kali susuan itu 10 kali kenyang. Jadi misalnya bayi nangis diminumi ASI menang, nanti hitung 1. Nah kalau sudah sampai 10 kali seperti itu, maka itu menjadi saudara sepersusuan. Jadi ini anak dari anak sepersusuan. Jadi nanti sama apa namanya anak kandungnya ibu dan saudara. Nah, maka dia kalau ibu dulu kan kita ini dia tak suami. Nah ini dari saudara ini, nanti tidak boleh nikah gitu. Karena dalam Islam kan ponakan atau sepupu, saudara sepupu kan bisa menikah, boleh. Tapi kalau karena ada susuan tidak boleh kan gitu. Nah dulu ada ayat yang dituliskan seperti itu. Jadi ada ayat dalam Al-Quran yang isinya terkait dengan bab itu 10 kali susuan. Kemudian dihapus ayatnya. Ayatnya sudah tidak ada dalam Al-Quran yang kita baca 37. Mana ayat yang 10 kali susuan tidak ada. Gitu. Tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Bahkan ada ayat yang baik bacaannya maupun hukumnya sudah tidak lagi berlaku, Itu apa? Ya ayat tadi yang 10 kali kemudian oleh ayat berikutnya itu dihapus, diganti dengan 5 kali. Jadi sebelumnya 10 kali menjadi 5 kali saja. Jadi kalau 5 kali disusui sampai misalnya kenyang atau tidak kenyang itu tandanya kan dari rewel jadi tidak rewel atau tidur gitu ya. Nah, itu dihapus 1. Nah itu kalau 5 kali maka jadi saudara sesusuan. Nah yang ayat 10 kali itu sudah tidak berlaku, baik hukumnya maupun bacaannya tidak ada dalam Al-Quran. Nah terus ayat yang 5 itu bacaannya tidak ada tapi hukumnya masih berlaku. Nah ini kalau tidak belajar ilmu Al-Quran tidak tahu. Ternyata ada, jadi ada. Dan istilahnya kan Al-Quran ini kan mutawatir gitu. Riwayatnya banyak para sahabat jadi menyaksikan itu. Mereka bersaksi bahwa ada ayat yang bunyinya dulu begini-begini tapi sudah dihapus, tidak tertulis dalam mushaf Al-Quran. Nah ini saya kembali ke tadi ke penyempurnaan syariat. Jadi dalam Al-Quran saja banyak sekali gitu. Makanya Al-Quran itu musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab Taurat itu. Maupun Injil maupun Zabur. Jadi tatkala datang kepada mereka Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab suci mereka Taurat. Nah, bahkan dan mereka minggu sebelum datangnya Al-Quran, sebelum Rasulullah diutus, yastafihun ala alladziina kafaru, mereka itu ternyata memohon kemenangan kepada Allah terhadap orang-orang kafir itu dengan lantaran Rasulullah dan kitab suci. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi itu kan agamanya samawi, menyembah Allah kan gitu, agamanya samawi, agama langit. Nah, mereka perang dengan orang-orang Arab yang saat itu musyrik, penyembah patung, penyembah berhala gitu. Jadi mereka juga perang gitu. Nah, perang dengan bangsa Arab yang orang-orang musyrik, penyembah patung. Nah, ketika mereka terdesak, mereka mau kalah gitu, mereka kemudian memohon kepada Allah kemenangan gitu.
Dengan apa? Dengan perantara itu, perantara Nabi Muhammad kan gitu. Karena dalam kitab suci mereka kalau akan datang nanti Nabi akhir zaman yang akan membawa kemenangan dan seterusnya, maka mereka berdoa begitu. Seperti dalam riwayat disebutkan, jadi ketika mereka bertemu perang melawan Ghatafan ini kabilah bangsa Arab yang musyrik. Nah, sehingga ketika mereka hampir kalah, mereka berdoa, Inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa tansuruna alaihi. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dengan kebenaran Nabi yang ummi, Nabi ummi yang Engkau janjikan akan Engkau munculkan untuk kita di akhir zaman, agar Engkau memenangkan kita, memenangkan kami, gitu. Jadi mereka istilahnya kalau bahasa syariat sekarang itu namanya tawasul. Tawasul itu mengambil perantara dalam doa, gitu. Jadi misalnya sedekah, kita undang tetangga, undang kerabat, undang anak yatim, kemudian kita memberi sedekah makan dan sebagainya, kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan sedekah kami ini semoga Engkau saya sembuhkan penyakit kami, Engkau sukseskan anak kami, gitu. Itu namanya tawasul, gitu. Ditawasul dengan amal soleh. Nah ini orang-orang Yahudi juga ketika perang terdesak mau kalah, mereka bertawasul dengan ya Allah, kami memohon kepada Engkau kemenangan dengan hak, misalnya gitu, dengan janji Engkau yang akan menghadirkan kepada kita Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang Engkau janjikan. Semoga dengan itu Engkau memenangkan kami. Soalnya jadi kalau logikanya kalau sampai kita kalah, terus janji itu mana kan gitu? Janjinya kita nanti pasti akan ketemu dengan Nabi akhir zaman. Kalau kita kalah, sudah. Nah itu jadi bahasanya begitu. Jadi seolah-olah ingin dalam tanda kutip menagih janji. Makanya kita kalau memenangkan dari mereka. Mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyembah patung. Jadi sementara kita menyembah Engkau kan gitu, menangkan kami gitu. Nah memang Nabi akhir zaman itu kan diberitakan nanti akan membawa kedamaian, membawa kemenangan, kejayaan kan gitu. Makanya dalam riwayat yang lain mereka berdoa gitu, jadi memohon kemenangan kepada Allah dengan alasan Nabi Muhammad itu, Nabi yang akan dijanjikan untuk mereka. Tapi falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka ma'arafu, apa-apa yang mereka tahu. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah diutus membawa Al-Quran dan mereka tahu kafarubi, terus mereka mengingkarinya, mereka kafir terhadapnya. Nah ini kan kebangetan banget, dimenangkan Allah atas orang-orang Arab jahiliyah, bahkan mereka kemudian mendatangi bangsa Arab, tinggal di Arab. Mereka ingin tadi menyambut kedatangan Nabi akhir zaman itu. Tapi tatkala datang betul kepada mereka Rasulullah dan membawa kitab suci Al-Quran, mereka kafarubi, mengingkarinya. Padahal dalam surat nanti Al-Baqarah ayat 146 kalau tidak salah itu, pengetahuan mereka terhadap kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman itu mereka sangat tahu. Mereka sangat tahu seperti tahunya mereka terhadap anak-anak mereka. Jadi arifuna abnakama arifuna abnakahu. Jadi saya ini wong tua kenali anaknya seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa kenal banget nih.
Aku ngerti anakku, aku sing gembul, aku sing lahirke, aku ngerti watak-watak, yang ngerti sifat-sifatnya kan gitu. Orang tua kan mesti gitu, tahu betul jati diri anaknya. Nah, pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad, Nabi yang dijanjikan itu seperti mereka mengetahui anak mereka, ini pasti betul. Nah itu, tapi tadi mereka mengingkarinya, bayangkan. Jadi sampai seperti itu. Makanya para ulama kenapa kok bisa sampai seperti itu kan itu. Nanti dalam ayat selanjutnya akan kita sentuh. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Maka orang Yahudi disepakati oleh para ulama adalah orang kafir. Meskipun mereka yakin, meyakini Allah Tuhan mereka, meyakini mereka iman kepada. Nah, makanya iman itu tidak hanya sekedar mengakui, meyakini. Nah, harus ada pasrah dan apa? Ya, konsekuensi ibadah secara total. Nah, itu. Jadi kalau dipikir-pikir loh, orang-orang Yahudi percaya Allah kan gitu. Jangankan orang Yahudi, orang-orang musyrik saja itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Istilahnya orang Jawa itu apa? Engkang korban dumadi ini nama Gusti Allah. Bersa benar-benar kamu dengan agama, mereka tahu yang menciptakan langit bumi. Yang di nomor-nomor, saya ngomong saat sekali dulu, kami mawar. Jadi semua orang itu di dunia ini bahkan tahu yang menciptakan langit dan bumi itu siapakah? Cuma apakah itu disebut iman? Apakah iman itu seperti itu? Tidak. Iman tidak cukup hanya mengakui. Kalau mengakui Yahudi, Nasrani itu mengakui Tuhan, tapi harus ada konsekuensi iman, tidak menyekutukan, tidak ini dan seterusnya. Nah, maka di sini ayat ini menunjukkan, menegaskan bahwa orang-orang Yahudi itu mendapatkan laknat karena kekafiran mereka. Nah, jangan terkecoh. Sekarang orang-orang itu kan tadi orang-orang liberal itu menganggap agama, semua agama itu baik, apalagi agama samawi. Nah, agama samawi itu apa? Yahudi, Nasrani, Islam. Ini tiga agama yang ada kitab sucinya. Berarti mereka itu sama sebenarnya, cuma beda penafsiran. Jadi yang kita mau dibawa untuk tersesat seperti itu, ini harus kita waspadai. Karena sudah jelas bahwa dalam Al-Quran Allah itu menegaskan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu kafir. Orang mereka itu kafir. Maka ada sekarang kalimatun sawah, kan ada kalimat kesepakatan. Nah, kesepakatan Islam, Yahudi, Nasrani memang ada, yaitu apa? La ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Sementara ternyata mereka melanggar kesepakatan itu. Kalimat yang salah itu kalimat kompromi. Jadi ada kompromi antara tiga agama. Komprominya satu, yaitu mengesahkan Allah. Dan Yahudi Nasrani sudah tidak lagi memegang misalnya konsesi itu, konsesi itu. Nah, jadi ayat ini menunjukkan tentang bagaimana kekafirannya orang-orang Yahudi dengan fakta yang luar biasa. Mereka dulunya berharap-harap, bahkan ketika mereka dalam keadaan kesulitan, kalah perang, mereka meminta Allah untuk memenangkan mereka. Sing dua alasan Nabi Muhammad, ya Allah, engkau akan janjikan kita Nabi akhir zaman yang akan memuliakan kita, akan memenangkan kita, membuat kita jaya, memenangkan kami oleh kata itu. Tatkala sudah datang betul, mereka mengingkari. Ada setidaknya alasan pertama, mereka menganggap
Misalnya mereka kecewa karena Nabi Muhammad itu dari kalangan Arab, bukan dari Bani Israel. Karena mereka perang sama orang Arab, ya kok Nabi Muhammad dari orang Arab. Nah, itu mereka kecewanya itu. Itu ada yang menganggap pendapat yang pertama yang paling banyak itu. Kedua, urusan dunia. Jadi mereka khawatir kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, kemudian mereka kehilangan pundi-pundi cuan mereka, harta dunia mereka. Nah, seperti yang kita singgung dulu itu. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak mau. Selama ini mereka sudah nyaman dengan uang-uang mereka, kekayaan mereka. Kemudian kalau nanti mengikuti Nabi Muhammad, nanti kekayaannya hilang semua. Nanti itu. Itu yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, mereka menganggap bahwa yang penting mengerti, tapi tidak perlu mengikuti dan percaya. Jadi ngerti Muhammad itu Nabi yang dijanjikan, ya itu, tapi kita tidak mesti harus ikut. Gitu. Ada pendapat begitu. Itu yang membuat orang-orang Yahudi mengingkari Nabi Muhammad. Tapi pendapat yang paling masyhur yang pertama tadi, karena merasa Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan mereka, maka mereka tidak mau mengikuti dan mentaati. Jadi monggo. Tadi orang Yahudi kan minta keterangan Muhammad ya. Dan dia kan musuhnya itu musyrik Arab itu siapa ini? Orang-orang musyrik Arab itu sama. Bukan, ya orang Arab dahulu, yang Arab sebelum bisa bahasa Arab jahiliyah itu kan mereka menyembah patung. Jadi istilahnya kalau kiblat dulu mungkin adik kuasanya Romawi. Jadi orang-orang Arab itu seperti orang-orang Romawi menyembah patung dewa-dewa itu. Maka kalau di di surat Nuh itu ya engkau wa nasrani itu jadi beberapa nama-nama mungkin dulu orang-orang tokoh-tokoh pahlawan mereka, kemudian mereka bikin patung, mereka sembah gitu. Jadi orang Arab dulu jangan dikira ya ada, tapi tidak banyak. Tapi misalnya yang mengikuti Nabi Isa, tapi kan itu tidak banyak. Mayoritas makanya seperti Arab kafir Quraisy, orang-orang Quraisy itu kan dulu bisa dibilang 99% gitu penyembah patung, penyembah berhala kan gitu. Nah, meskipun nenek moyang mereka kan Nabi Ibrahim itu kan, tapi kan sudah kemudian dari masa ke masa kemudian menjadi penyembah patung. Nah, makanya orang-orang Yahudi yang dulu dari Mesir kemudian ke Yerusalem atau ke Palestina, juga mereka kemudian ada yang eksodus ke Arab, yang ke Mekah Madinah itu, mungkin Yahudi Madinah itu. Mereka memang sengaja datang karena ingin selain menyambut kedatangan Nabi akhir zaman itu. Jadi perangnya orang Yahudi dulu sebelum kedatangannya Muhammad, perang lawan orang-orang kafir Arab yang saat itu menyembah berhala, menyembah patung. Jadi orang-orang kafir di sini maksudnya orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab yang menyembah patung. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad kemudian diutus dari Arab yang dulu mereka perang dengan mereka, mereka kecewa. Mereka kemudian tidak mau taat. Padahal itu ya itu cuma alibi saja, alasan. Gitu. Dari Bani Israel pun nabi-nabi mereka bunuh, gitu. Jadi sebenarnya itu cuma alasan mereka saja. Umpama Nabi Muhammad dari Bani Israel pun yakin nanti juga misalnya tidak jauh perlakuan mereka seperti mereka memperlakukan Nabi Musa, Nabi Isa kan gitu. Mereka pasti ingkar kan gitu. Lebih-lebih mereka Nabi Muhammad dari bangsa Arab kan gitu. Tambahannya alasan untuk mengingkari kan gitu. Pada kemarin yang ditanyakan. Oke, kita lanjutkan satu ayat berikutnya ya. Ayat ke-90.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Sama sungguh alangkah buruknya kan itu. Sungguh buruk sekali, sungguh jelek sekali. Ishtarau bihi, yang mereka beli dengannya, dengan pengingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran. Anfusahum, dengan diri mereka. Jadi mereka membeli diri mereka demi pengingkaran terhadap Nabi Muhammad. Jadi sungguh buruk sekali. Jadi kalau bahasa orang Islam, perdagangan yang sangat buruk, dagang yang sangat rugi. Ayat furu, bahwa mereka mengingkari bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad, mereka mengingkarinya. Sungguh itu perdagangan yang buruk. Dan mereka melakukan itu dari bagi itu melampaui batas. Tapi menurut para ulama, melampaui batasnya orang Yahudi di sini maksudnya bagaimana? Hasad, iri, dengki. Jadi mereka itu mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad itu karena hasad. Ayyunazzilallahu min fadlih. Jadi hasad akan apa? Allah telah menurunkan dari karunia-Nya ala man yasha, terhadap atau kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Jadi mereka orang Yahudi itu hasad, iri terhadap karunia Allah yang Allah karuniakan kepada orang yang Allah kehendaki, siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diutus Allah, diberi Al-Quran, itu bukan karunia Nabi Muhammad, tapi memang itu karunia Allah. Jadi yang mau Allah sendiri. Jadi kemudian ada protes kepada Allah. Nah, gitu. Bukan salah Nabi Muhammad, bukan salah Nabi, itu orang Yahudi karena iri kan. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka ba'u kembali bi dengan kemurkaan, mendapatkan kemurkaan ala ghadab, atas kemurkaan. Jadi murka di atas murka, mendapatkan marahnya Allah bertubi-tubi. Jadi ya sekarang kita dikata dosa dan pengingkaran mereka berkali-kali. Walil kafirina, dan kembali, dan bagi orang-orang kafir Yahudi, orang-orang Yahudi disebut di sini termasuk orang-orang kafir. Adabun muhin, adab yang hina, adab yang menghinakan. Jadi orang-orang yang diadab Allah, orang-orang kafir yang diadab Allah di neraka itu diadab untuk menghinakan perbuatan mereka. Jadi mereka diadab karena kehinaan mereka, oleh karena perbuatan mereka. Para ulama tafsir menyebutkan adab muhin itu adab yang kekal selama-lamanya untuk orang kafir. Jadi orang kafir itu nanti di neraka itu akan mendapatkan adab siksa pedih yang kekal selama-lamanya. Ini bentuk penghinaan untuk mereka. Tetapi untuk orang yang tidak kafir, makanya di neraka mereka tidak akan diberi adab yang sampai kekal. Nah, dulu pernah kita singgung, jadi orang-orang yang masih beriman, orang-orang yang masih punya iman, meskipun banyak dosanya dan harus mampir neraka dulu, mereka akan diadab, tapi adabnya tidak kekal, tidak selama-lamanya. Akan suatu saat akan mentas, akan keluar dari neraka tersebut. Nah itu, jadi maksudnya adab muhin menurut sebagian ulama adalah adab yang kekal untuk orang-orang kafir. Sementara orang-orang maksiat dari kalangan orang beriman, kalaupun harus masuk neraka dulu, tidak akan sampai diadab secara kekal. Nanti akan saatnya keluar dari neraka. Alhamdulillah, ini ada yang ditanyakan sebelum nanti kita akhiri, monggo. Jadi ini menunjukkan
kembali menegaskan bagaimana buruknya perilaku orang-orang Yahudi. Mereka mengingkari sesuatu yang sudah mereka sangat ketahui. Makanya orang-orang yang mengingkari kenyataan ilmu yang mereka ketahui itu pasti karena pergi, karena apa? Melampaui batas. Maka istilah buhut, ada istilah apa namanya, nggak tahu kalau bahasa Jawa apa bakong, tapi bukan begitu Pak, hanya sekedar cuman bali itu artinya melampaui batas. Maka ada istilah buhut itu misalnya orang yang memberontak, gitu. Nah, disebut buhut. Gitu. Makanya dalam kaitannya dengan syariat Allah, orang yang disebut bali buhut, yaitu orang yang memberontak kepada Allah. Gitu. Nah, memberontaknya kepada Allah itu berarti apa? Ya, alas itu tadi hasad. Makanya perlu kita waspada betul. Orang hasad itu kan orang yang iri, itu orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah. Gitu. Pengennya karepe diri kan gitu. Karepe Nabi Muhammad kudune saka Yahudi, kudune saka Bani Israil. Kalau dikte Allah kan gitu. Makanya dosa hasad dulu nanti kasih itu dosa yang paling mengerikan. Kenapa? Karena pertama ini dosa penduduk langit pertama, dosanya iblis. Iblis itu kan karena hasad kepada Adam, akhirnya membangkang, tidak mau diminta sujud, tidak mau sujud. Itu karena hasad. Kemudian dosa pertama penduduk bumi ya hasad. Hasadnya Habil kepada Qabil. Jadi gara-gara hasad itu sampai membunuh, sampai membangkang. Jadi kuncinya adalah hasad. Makanya hasad itu memakan kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Dan hasad itu dosa yang paling nelongso, karena dia sudah dosa, tidak dapat apa yang dia hasadi. Nah, jadi kalau kita punya dosa hasad itu nelongso. Karena apa? Dosa yang lain itu minimal ada nikmatnya. Misalnya orang mencuri, korupsi, kan isom raketan. Ada nikmat dunianya apa? Dia memanfaatkan, bisa menikmati hasil korupsinya. Meskipun nanti siksanya neraka kan gitu. Tapi dia di dunia iso nyaman dengan hasil korupsinya. Tapi kalau orang hasad itu kan dia sudah tidak dapat apa-apa, dapat dosa. Makanya dosa yang paling nelongso, iri dengan seseorang yang punya kekayaan. Dia nggak kaya tapi dosa sudah dapat gitu. Makanya itulah dosa yang paling berbahaya, itu adalah dosa hasad. Dosa hasad. Karena itu akan merusak kebaikan, akan menghilangkan apapun kebaikan yang ada. Bahkan Rasulullah mengatakan seperti api yang melahap kayu bakar. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yahudi habis-habisan hancur-hancuran godok. Allah godok itu murka dan murka Allah kepadanya. Jadi wis tahu mendapatkan laknat, mendapatkan murka, wis tidak orang Yahudi. Makanya sampai kemudian iman jadi makhluk yang kaum yang dimurkai Allah, maghdubi alaihi. Dan itu karena hasad. Nah, itu. Maka kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang berbahaya ini. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hasad dan terus diberi Allah ridho, qanaah. Semoga dengan begitu kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi Allah dan mendapatkan rahmatnya dunia dan akhirat. Amin. Demikian Bapak Ibu rahmatullah yang bisa kita kaji di malam ini. Semoga menambah ilmu, wawasan keislaman kita dan juga iman takwa kita. Semoga bermanfaat dan kurang salahnya mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.